Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan percaya bahwa doa menjadi kekuatan kita. Doa itu menjadi baterai kita kalau ibarat handphone yang harus senantiasa dicas, harus senantiasa dilakukan. Bukan cuma satu kali berdoa, cukup seminggu sekali, bukan. Atau sehari sekali, bukan. Tapi kapanpun kita butuh kekuatan, kita berdoa. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 140, NKB 140 bila aku berdoa. NKB 140 bila aku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang kami alami, sehingga dalam doa itu selalu rasanya bukan cuma permintaan. Kami bersyukur sekali doa itu juga menjadi satu bentuk laporan kami, sama seperti seorang anak yang lapor kepada orang tuanya, mengungkapkan segala apa yang dilalui hari ini. Dan semoga Tuhan, hari ini kami juga mau melewatinya bersama dengan penyertaan dan firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 23 ayat 23 ayat 13 sampai 17. Ayub 23 ayat 13 sampai 17. Ayub 23 ayat 13 sampai 17. Ayub 23 ayat 13 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Bapak Ibu, suatu hari seorang anak yang sedang asik bermain tiba-tiba diajak sama teman-temannya, dibilang, "Dasar anak haram." Dia nangis kan, pulang ke rumah dia bilang sama ibunya, "Teman-teman ngatain aku anak haram, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Nah, ucapan teman-temanmu tidak benar. Memang Allah udah ayah sudah nggak ada, bapakmu udah nggak ada, tapi ibu tetap ada di sisimu." Bapak Saudara, pada pasal ini perasaan Ayub itu mirip dengan perasaan anak yang tadi dalam cerita kita. Membutuhkan sebuah kepastian. Ayub sepertinya nggak tahu harus gimana lagi menjawab dakwaan teman-temannya. Ia merasa udah nggak ada gunanya debat kusir panjang lebar, berbantah-bantah, dan sahabatnya tidak sama sekali mencoba mengerti. Ya, terlepas juga Ayub juga arogan ya. Tapi sahabatnya nggak mendengarkan sama sekali. Oleh karena itu Ayub mengarahkan pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun dia ada kemarahan di sana juga, ada protes juga sama Tuhan, tapi justru karena Ayub protes sama Tuhan, berarti dia naruh pengharapan sama Tuhan. Sama seperti masyarakat Indonesia yang protes sama pemerintah karena kita menaruh pengharapan sama pemerintah. Kalau kita benar-benar udah nggak, walaupun orang bilang, udahlah, ngapain sih naruh pengharapan sama pemerintah, buktinya kita masih protes. Kalau kita masih protes, berarti kita masih menaruh pengharapan. Nah, Ayub mengharapkan Allah bersedia mendengarkan pembelaan dirinya, bahkan berkenan menjawabnya. Dan Ayub masih merasa bahwa dia nggak salah. Dia yakin bahwa Tuhan akan memeriksanya lagi, ngecek lagi. Ibaratnya persidangan akan naik banding begitu ya.
Persoalan di sini adalah adanya perbedaan kepastian antara Ayub dengan anak di cerita pertama tadi. Kalau anak di cerita pertama tadi langsung dapat jawaban pasti dari ibunya, mendapatkan penghiburan walaupun ayahnya udah nggak ada, tetapi ibunya masih menopang, mensupport dan menjalani peran sebagai ayah dan ibu bagi anak ini gitu. Jadi single parent gitu. Tetapi Ayub menyadari bahwa saya kan nggak mungkin ketemu sama Tuhan langsung ya, kecuali saya udah di hadapan kematian gitu ya, sehingga dia menyadari bahwa apa Tuhan bersedia menjawab pertanyaan dia. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa dia harus mengalami penderitaan itu, mungkinkah Tuhan juga berubah pikiran? Mungkinkah Allah menjadi pembelanya? Jadi pikirannya berkecamuk dari tadinya udah beberapa pasal sebelumnya soal debat antara Ayub dan teman-temannya, dan juga tentang di mana posisi Allah saat ini, logikanya gimana sebenarnya orang baik sama orang jahat kayak gimana. Tapi di titik ini dia udah mulai putus asa gitu ya, sudah mulai putus asa, mulai cemas. Nah, Bapak Ibu, cemasan ini jadi satu hal yang rasanya bukan cuma dimiliki oleh orang zaman sekarang, bukan cuma Bapak Ibu dan saya yang cemas dan stres, tapi Ayub juga mengalami. Dia bergumul, penderitaan fisiknya jadi penderitaan spiritual, penderitaan badannya jadi penderitaan mentalnya. Dan penderitaan ini tambah berat ketika orang-orang terdekat kita nggak bersimpati dengan apa yang kita alami. Jadi ketika udah nggak ada yang berempati sama kita, wah itu apalagi kalau ditambah gosip sama fitnah, waduh mantep banget itu ya. Jadi udah jatuh ketiban tangga, dan ketika support itu tidak didapatkan, maka kita yang melewati kecemasan dan stres ini rasa-rasanya udah nggak ada pilihan lain. Bener-bener kita cuma bisa pegangan sama Tuhan aja, manusia mah nggak bisa diandalin. Sehingga mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan aja, jangan andalin manusia. Manusia ada lemahnya, ada kurangnya, sehingga jangan lihat manusia lagi, lihat Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan syukuri apa yang dialami, dilalui, dan semoga untuk setiap tantangan yang sedang ada depan mata, pelan-pelan tantangan itu bisa kita lewati. Ada solusi yang muncul, ada kemudahan yang diberikan sama Tuhan lewat kejadian-kejadian hidup di sekitar kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar sama-sama melalui firman-Mu yang berkuasa dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Kami percaya hari ini juga kami mau menaruh pengharapan kami sama Tuhan, supaya kami tidak putus asa, tidak berhenti dari segala kelelahan dan kecemasan dan stres kami, tapi semoga kami bisa taruh itu di hadapan Tuhan dan kami punya tenaga lagi untuk melewatinya. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, sekolah, pelayanan kami hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.